Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Muhammad Zulfahmi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Balangan. Berikut ini pemaparan tugas koneksi antar materi pada modul pembelajaran 1-4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti diantaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol, keyakinan sekolah, kelas, dan segitiga restitusi. Keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu dengan materi modul 1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, materi modul 1-2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan serta materi modul 1-3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.1 Pendidikan adalah penuntun. Pengertian kata menuntun menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala potensi dan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan menghamba pada murid. Artinya pendidikan haruslah berpihak kepada murid, sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak. Selanjutnya, guru diibaratkan sebagai petani. Pengertian dari kata-kata tersebut adalah sekolah diibaratkan sebuah lahan atau sebidang tanah, sedangkan seorang murid diibaratkan sebagai benihnya. Seorang petani hanya bisa menyemai benih, merawat dan menuntun hingga bertumbuh dan berbuah. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak diharuskan mempunyai nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya yaitu, pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat inovatif, kelima yaitu kolaboratif. Peran guru penggerak di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah. Seorang guru penggerak juga mempunyai peran yang penting untuk dijalankan yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas. Materi selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahap pertama, buat pertanyaan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Tahap ketiga, gali mimpi. Tahap keempat, jabarkan rencana. Tahap kelima yaitu atur eksekusi, merupakan tahap akhir dari tahapan bagja. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, maka akan muncul suatu pembiasaan-pembiasaan yang positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga membuat murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut sebuah refleksi dari seluruh pemahaman saya terhadap materi modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Beberapa pengertian penting yang harus kita ketahui dan pahami adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tersirat suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Pada poin ini terdapat beberapa yang digunakan seorang pendidik yaitu posisi pertama, sebagai pemberi hukuman, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah manajer. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penugasan, kebebasan, kesenangan. Kemudian segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya pada posisi kontrol yang saya pegang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan secara efektif dalam menjalankan segitiga restitusi ini. Dalam penerapan konsep budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas, saya pernah ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Tetapi terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya perlu melakukan pendekatan khusus dalam mensosialisasikan budaya positif ini kepada seluruh warga sekolah. Selanjutnya, ketika mengalami dan menjalani hal tersebut, perasaan saya serasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi rekan guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus kedisiplinan siswa. Terkait pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah mengenai penerapan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang ditumbuhkan dan dipelihara sebagai suatu nilai keyakinan bersama, dengan berpihak kepada murid. Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu merubah posisi kontrol seorang pendidik yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, bergeser ke posisi sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa sudah berjalan sesuai ketentuan dengan langkah yang saya berikan kepada murid saya walau hasilnya ternyata masih kurang dari yang diharapkan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya, yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahan. Sebelumnya saya pernah menerapkan segitiga restitusi secara tidak langsung, namun, tahapan restitusinya dijalankan tidak secara utuh dan tidak teratur. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah pentingnya kolaborasi atau kerjasama yang baik antara warga sekolah dan semua unsurnya yang ada di kelas maupun sekolah. Sekian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.